Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa sebagian orang terlihat sangat kaya, tetapi tetap hidup sederhana? Mengapa mereka yang punya uang justru seringkali tidak terlihat boros? Dan kenapa justru banyak orang yang biasa-biasa saja, terjebak dalam tumpukan cicilan demi cicilan? Apakah karena penghasilannya kecil? Atau karena gaya hidupnya terlalu tinggi? Jawabannya bukan sekadar soal besar kecilnya penghasilan, tapi lebih dalam dari itu. Jawabannya ada pada cara berpikir, pada cara pandang terhadap uang, dan yang paling penting, pada sikap mereka terhadap hutang, terutama hutang konsumtif. Karena ternyata, orang kaya tidak serta-merta kaya karena mereka punya banyak uang, tapi karena mereka tahu cara menjaga uang mereka agar tidak bocor, tidak habis sia-sia, dan tidak dikuasai oleh nafsu belanja yang tak terkendali. Orang-orang kaya, yang benar-benar kaya, bukan sekadar kelihatan kaya, memiliki prinsip yang tegas terhadap hutang. Mereka bisa saja membeli barang mewah, tapi jarang melakukannya dengan cara berhutang, apalagi untuk konsumsi. Mereka lebih memilih untuk menunda kesenangan daripada menyesal karena terbebani cicilan jangka panjang. Bagi mereka, hutang konsumtif itu racun. Pelan-pelan menggerogoti ketenangan dan membuat orang terus-menerus bekerja hanya untuk membayar sesuatu yang nilainya terus menurun. Ironisnya, di masyarakat kita, banyak yang justru mengejar simbol kemewahan tanpa memahami cara berpikir di balik kekayaan sejati. Padahal, kalau kita benar-benar mau menelusuri, pola pikir orang kaya dalam menghindari hutang konsumtif bukanlah rahasia yang tersembunyi. Ia bisa dipelajari, bisa ditiru, dan bisa diterapkan. Tapi memang, tidak semua orang siap untuk itu, karena dibutuhkan keberanian untuk berkata, tidak, pada sesuatu yang tampaknya menyenangkan, tapi sesungguhnya membahayakan. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menyadari bahwa menghindari hutang konsumtif bukan berarti pelit pada diri sendiri. Bukan pula berarti tidak boleh menikmati hidup. Justru sebaliknya. Dengan menjauh dari hutang yang tidak produktif, kita sedang memberikan ruang bagi diri kita untuk hidup lebih tenang, lebih merdeka, dan lebih bijak dalam mengelola keuangan. Dan itulah yang akan kita kupas tuntas dalam pembahasan ini. Bagaimana sebenarnya cara orang kaya berpikir tentang hutang? Mengapa mereka tidak tergoda untuk membeli barang-barang mewah secara cicilan, meski secara keuangan mereka sanggup? Apa yang membedakan keputusan finansial mereka dengan kebanyakan orang? Apa saja strategi yang mereka lakukan agar tetap bisa menikmati hidup tanpa harus terjebak dalam utang konsumtif? Semua pertanyaan itu akan dijawab satu persatu dalam penjabaran panjang ini. Bukan hanya dengan teori, tapi juga dengan pemahaman mendalam, contoh nyata, dan sudut pandang yang membumi, agar kita bisa belajar, meniru, dan mengadaptasi kebiasaan baik mereka ke dalam kehidupan kita sendiri. Satu hal yang pasti, jika kamu ingin lebih kaya, lebih tenang, dan lebih cerdas dalam mengelola uang, maka kamu harus memahami dulu bagaimana orang kaya menghindari hutang konsumtif. Kita mulai dari hal yang paling mendasar terlebih dahulu. Orang kaya punya pemahaman bahwa tidak semua hutang itu buruk. Mereka tidak anti hutang secara mutlak. Tapi mereka bisa membedakan dengan sangat jelas, mana hutang produktif dan mana hutang konsumtif. Ini adalah fondasi dari pola pikir mereka. Bagi mereka, hutang produktif adalah alat. Sesuatu yang bisa digunakan untuk menghasilkan lebih banyak uang. Misalnya, pinjaman untuk membeli properti yang disewakan, atau untuk mengembangkan bisnis. Sedangkan hutang konsumtif, itu adalah jebakan. Sesuatu yang diambil hanya demi memenuhi keinginan jangka pendek, tapi membawa beban jangka panjang. Seperti cicilan handphone terbaru, kredit motor mewah, atau belanja baju branded pakai kartu kredit yang dibayar minimum payment tiap bulan. Ini adalah jenis hutang yang mereka hindari dengan sangat sadar. Mereka tahu, barang-barang konsumtif nilainya akan turun. Tapi hutangnya tetap harus dibayar penuh, bahkan seringkali dengan bunga. Lebih jauh lagi, orang kaya paham bahwa setiap cicilan yang diambil akan mengurangi kebebasan. Semakin banyak cicilan, semakin banyak penghasilan yang terkunci. Dan semakin terkunci, semakin sedikit ruang untuk bertumbuh. Mereka tidak ingin hidup seperti itu. Mereka ingin uang mereka bekerja untuk mereka, bukan sebaliknya. Mereka ingin penghasilan mereka bisa digunakan untuk berinvestasi, untuk memperbesar aset, bukan untuk membayar barang yang sudah rusak sebelum lunas. Salah satu prinsip yang banyak dipegang oleh orang kaya adalah,
Kalau belum mampu beli secara tunai, berarti belum waktunya beli. Ini bukan berarti mereka tidak bisa mencicil. Tapi mereka tahu, mencicil barang konsumtif adalah keputusan finansial yang tidak bijak. Mereka lebih memilih menabung, menunda pembelian, dan menyiapkan dana terlebih dahulu, daripada terburu-buru membeli hanya demi terlihat kaya di mata orang lain. Gaya hidup seperti ini membutuhkan kedisiplinan. Dan tentu saja, kesadaran. Orang kaya sudah sejak lama membangun kebiasaan untuk berpikir jangka panjang. Mereka tidak mudah tergoda diskon besar, promo cicilan 0%, atau iklan yang memancing emosi. Mereka tahu, emosi adalah musuh terbesar dalam keuangan. Maka mereka melatih diri untuk tetap rasional, bahkan saat godaan datang bertubi-tubi. Mereka juga sangat selektif dalam menentukan prioritas. Mereka tahu mana kebutuhan, mana keinginan, mana yang penting, mana yang bisa ditunda. Mereka tidak membeli sesuatu hanya karena lagi tren, tapi karena memang dibutuhkan dan sesuai kemampuan. Hal lain yang perlu kita pahami adalah, orang kaya biasanya tidak membeli barang untuk status. Mereka membeli barang untuk fungsi. Bagi mereka, kenyamanan lebih penting daripada gengsi. Efisiensi lebih penting daripada penampilan. Dan karena itulah mereka jarang sekali membeli sesuatu hanya demi pencitraan. Mereka juga memahami bahwa semakin besar penghasilan, bukan berarti semakin besar gaya hidup. Banyak orang terjebak dalam apa yang disebut lifestyle inflation, yaitu kecenderungan untuk menaikkan gaya hidup seiring naiknya penghasilan. Ini adalah salah satu jalan tercepat menuju jebakan hutang konsumtif. Tapi orang kaya tahu, jika penghasilan naik, yang seharusnya naik bukan gaya hidup, melainkan investasi, tabungan, dan cadangan dana. Mereka juga tahu bahwa kesuksesan sejati bukan dinilai dari apa yang dipakai, tapi dari apa yang dimiliki. Bukan dari mobil mewah yang dikendarai, tapi dari aset yang bisa menghasilkan uang bahkan saat mereka tidur. Maka mereka fokus membangun aset, bukan menumpuk liabilitas. Dan hutang konsumtif adalah liabilitas yang paling licik, karena terlihat menyenangkan di awal, tapi menyakitkan di akhir. Dalam keseharian, orang kaya tidak menaruh gengsi pada tampilan luar. Mereka tidak merasa perlu membuktikan apapun lewat barang yang mereka pakai. Sebab, mereka sadar bahwa nilai diri seseorang tidak ditentukan oleh merek pakaian, tipe kendaraan, atau ukuran rumah yang ditinggali. Nilai seseorang lebih ditentukan oleh cara berpikir, kedewasaan dalam mengambil keputusan, dan bagaimana ia mengelola apa yang dimilikinya. Dan karena itulah, mereka cenderung menghindari pembelian emosional. Kebanyakan hutang konsumtif terjadi karena dorongan sesaat. Ada keinginan, ada godaan, lalu muncul pembenaran. Apalagi sekarang ini, dengan kemudahan layanan kredit instan, hanya butuh beberapa klik saja untuk mengubah keinginan menjadi cicilan. Inilah jebakan yang sering menjatuhkan orang-orang yang belum cukup sadar. Orang kaya sadar akan hal ini, maka mereka membuat sistem agar tidak mudah tergoda. Mereka punya batasan, punya aturan pribadi yang tidak mudah mereka langgar. Misalnya, jika ingin membeli sesuatu, mereka akan menunggu selama beberapa hari. Jika setelah beberapa hari masih merasa butuh, barulah mereka pertimbangkan. Tapi kalau ternyata cuma sekadar keinginan sesaat, maka mereka akan abaikan. Mereka juga tidak gampang percaya pada iklan. Mereka tahu, iklan dibuat untuk memanipulasi persepsi. Iklan dirancang untuk membentuk kesan bahwa kita membutuhkan sesuatu, padahal sebenarnya tidak. Maka orang kaya cenderung skeptis. Mereka akan mencari tahu lebih dalam, mempertanyakan, dan tidak mudah terbawa arus. Mereka membiasakan diri untuk berpikir kritis terhadap semua bentuk ajakan konsumsi. Kebiasaan ini bukan muncul dalam semalam. Ini hasil dari pembelajaran yang terus-menerus. Dari pengalaman hidup, dari buku-buku keuangan, dari kesalahan masa lalu, dan dari pengamatan terhadap orang lain. Mereka belajar dari siapapun, termasuk dari orang yang gagal secara finansial, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Orang kaya juga paham pentingnya arus kas. Mereka sangat memperhatikan kemana uang mereka mengalir setiap bulan. Mereka tahu, hutang konsumtif membuat arus kas terganggu. Setiap cicilan yang harus dibayar akan memotong aliran dana yang seharusnya bisa digunakan untuk menambah aset. Dan jika dibiarkan, arus kas bisa menjadi negatif. Akhirnya,
Orang dipaksa bekerja hanya untuk membayar masa lalu. Inilah sebabnya, mereka lebih suka membeli sesuatu dengan uang yang benar-benar mereka miliki. Jika belum punya uangnya, mereka akan menunggu. Karena mereka tidak mau hidup dalam ketergantungan. Mereka ingin kebebasan. Dan kebebasan sejati itu datang dari kemampuan untuk membuat keputusan tanpa tekanan finansial. Mereka juga memiliki dana darurat yang memadai. Ini bagian penting yang sering diabaikan oleh banyak orang. Ketika tidak punya dana darurat, orang akan mudah panik saat menghadapi situasi tak terduga. Dan dalam kondisi panik, orang cenderung mengambil keputusan yang tidak rasional, termasuk berhutang untuk kebutuhan mendadak. Orang kaya tahu bahwa kehidupan itu penuh ketidakpastian. Maka mereka mempersiapkan diri. Mereka menyisihkan sebagian penghasilan untuk dana darurat, agar ketika sesuatu terjadi, mereka tidak perlu berlari ke pinjaman konsumtif atau kartu kredit. Disiplin dalam hal ini sangat kuat. Mereka menjadikan menabung dan investasi sebagai prioritas, bukan sisa. Artinya, begitu menerima penghasilan, yang pertama mereka sisihkan adalah untuk simpanan dan aset. Bukan sebaliknya. Mereka tidak menunggu akhir bulan untuk melihat apakah masih ada sisa uang untuk ditabung. Justru mereka mendahulukan hal itu sejak awal, lalu menyesuaikan gaya hidup dengan sisa yang ada. Maka wajar kalau mereka tidak mudah terjebak hutang konsumtif. Karena sejak awal mereka sudah mengatur prioritas. Dan dengan prioritas yang benar, keputusan finansial mereka pun jadi lebih bijak. Orang kaya juga sangat berhati-hati terhadap kartu kredit. Mereka bisa saja punya kartu kredit, tapi mereka tidak menggunakannya sembarangan. Mereka tahu bahwa kartu kredit bukan uang gratis. Bagi mereka, kartu kredit adalah alat pembayaran yang harus dikendalikan, bukan dimanfaatkan untuk belanja berlebihan. Mereka menggunakan kartu kredit untuk transaksi tertentu, lalu membayar lunas sebelum jatuh tempo. Tidak pernah minimum payment. Tidak pernah menumpuk bunga. Karena mereka tahu, bunga kartu kredit adalah salah satu yang tertinggi. Sekali terjebak, sangat sulit keluar. Maka mereka lebih memilih untuk menggunakan uang sendiri. Jika memang tidak cukup, mereka lebih memilih menunda daripada menambah beban. Dan mereka juga tidak segan menolak ajakan-ajakan sosial yang bisa memicu hutang konsumtif. Misalnya, ajakan teman untuk ikut liburan mewah, makan di restoran mahal, atau membeli barang-barang branded agar nampak sukses. Mereka tahu bahwa sukses sejati bukan dari apa yang tampak di permukaan, melainkan dari kekuatan keuangan yang tersembunyi di baliknya. Mereka juga tidak merasa perlu tampil berlebihan di media sosial. Mereka sadar bahwa banyak orang terjebak hutang demi citra di media sosial. Demi terlihat keren, stylish, dan mapan, banyak yang rela mencicipi lifestyle yang sebenarnya tidak mampu mereka jangkau. Tapi orang kaya tidak bermain di level itu. Mereka tidak butuh pengakuan dari orang lain untuk merasa berharga. Sebaliknya, mereka merasa cukup dengan hidup nyaman, tenang, dan merdeka dari tekanan cicilan. Dan kebebasan seperti itu tidak bisa dibeli dengan hutang konsumtif. Harus dibangun lewat kesadaran, kedisiplinan, dan konsistensi. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah terlanjur terjebak hutang konsumtif? Orang kaya tahu, semua orang bisa saja membuat kesalahan. Tapi mereka juga tahu bahwa kesalahan bisa diperbaiki. Maka langkah pertama yang mereka lakukan adalah jujur terhadap situasi. Mereka menghitung semua hutang yang ada. Tidak ada yang disembunyikan. Semua dibuka dengan jujur. Berapa cicilan per bulan, berapa bunga, berapa total kewajiban. Setelah itu, mereka membuat prioritas pembayaran. Mana yang harus dilunasi dulu? Mana yang bisa dinegosiasi? Mana yang bisa dialihkan ke pinjaman yang lebih ringan? Mereka membuat strategi pelunasan yang realistis dan berkomitmen untuk menjalankannya. Sekaligus, mereka berhenti menambah hutang baru. Sikap ini sangat penting, karena banyak orang gagal keluar dari hutang konsumtif bukan karena tidak mampu bayar, tapi karena tidak berhenti menambah hutang baru. Setiap kali merasa sedikit lega, langsung tergoda lagi. Siklus ini tidak akan pernah selesai kalau tidak ada kesadaran untuk berhenti dan memperbaiki pola. Orang kaya punya mindset, kalau sudah jatuh, jangan gali lubang lebih dalam. Fokus memperbaiki, bukan menambah masalah. Dan saat mereka berhasil keluar dari jeratan hutang konsumtif,
Mereka tidak mengulang kesalahan yang sama. Mereka belajar dari pengalaman dan menjadikannya pelajaran hidup yang sangat mahal. Bagi mereka, lebih baik hidup sederhana tapi tenang, daripada terlihat mewah tapi gelisah tiap bulan karena cicilan. Mereka juga mulai membangun pondasi finansial yang kuat. Mereka meningkatkan penghasilan, mengurangi pengeluaran, memperbesar tabungan, dan mulai menanamkan uang mereka ke instrumen yang produktif. Karena hanya dengan cara itulah kekayaan sejati bisa dibangun, bukan dengan kredit barang konsumtif, tapi dengan menciptakan arus uang yang terus tumbuh. Orang kaya sadar bahwa uang adalah alat. Alat untuk mencapai tujuan. Bukan alat untuk pamer. Bukan alat untuk memuaskan ego. Tapi alat untuk menciptakan kenyamanan jangka panjang, ketenangan batin, dan kebebasan hidup. Dan semua itu tidak akan pernah tercapai jika terus-menerus hidup dalam bayang-bayang cicilan konsumtif. Salah satu hal yang menarik dari cara berpikir orang kaya adalah bahwa mereka lebih suka menyiapkan uang untuk membeli sesuatu, dibandingkan harus berutang demi mendapatkannya lebih cepat. Mereka menyadari, tidak ada urgensi dalam membeli barang konsumtif. Tidak ada kebutuhan mendesak untuk ganti handphone setiap tahun, atau menambah koleksi sepatu branded, atau memperbarui gadget hanya karena model terbaru sudah keluar. Bagi mereka, itu hanyalah keinginan, bukan kebutuhan. Dan mereka melatih diri untuk mengendalikan keinginan. Mereka mengajarkan diri mereka sendiri, bahwa menunggu itu tidak apa-apa. Menunda kesenangan sesaat jauh lebih bijak daripada menyesal karena membayar cicilan yang tidak ada habisnya. Ini adalah kebiasaan yang sangat berlawanan dengan pola pikir masyarakat umum, yang terbiasa ingin cepat, instan, dan memuaskan diri secepat mungkin. Orang kaya juga memahami konsep nilai waktu dari uang. Mereka tahu, jika hari ini mereka menggunakan uang untuk hal yang konsumtif, maka uang itu tidak bisa digunakan untuk tumbuh. Uang yang seharusnya bisa menjadi investasi, malah hilang untuk membayar bunga. Mereka melihat setiap rupiah sebagai potensi masa depan, bukan hanya alat belanja hari ini. Karena itulah, mereka berpikir 2, 3, bahkan 4 kali sebelum mengeluarkan uang, apalagi jika itu berarti harus berutang. Mereka punya kebiasaan untuk melakukan kalkulasi sederhana di kepala mereka. Ketika melihat barang seharga 5 juta, mereka tidak hanya melihat nominalnya. Mereka langsung berpikir, jika 5 juta ini saya taruh di instrumen investasi dengan imbal hasil 10% per tahun, 5 tahun ke depan nilainya akan bertambah sekian. Dengan cara berpikir seperti ini, mereka jadi jauh lebih rasional. Dan karena itulah mereka jarang sekali berutang untuk barang-barang yang nilainya menurun. Mereka tahu, barang konsumtif tidak memiliki daya tahan nilai. Begitu dibeli, nilainya langsung turun. Bahkan kadang hanya beberapa bulan setelah pembelian, barang itu sudah usang, rusak, atau tergantikan oleh versi yang lebih baru. Tapi hutangnya tetap ada. Masih harus dibayar. Masih membebani arus kas. Maka bagi mereka, hutang konsumtif itu adalah kerugian 2 kali. Pertama, karena harus membayar bunga. Kedua, karena barangnya pun tidak bisa menghasilkan uang. Inilah yang membuat mereka sangat berhati-hati. Di sisi lain, mereka juga sangat terbiasa hidup dengan rencana keuangan yang jelas. Mereka memiliki tujuan finansial yang konkret. Ingin punya dana pensiun sekian, ingin membeli properti kedua dalam 5 tahun, ingin menyekolahkan anak sampai jenjang tertentu tanpa bantuan utang. Semua itu dihitung, dirancang, dan dijalani dengan disiplin. Mereka tidak menjalani hidup secara impulsif. Karena itu, saat ada godaan untuk berutang demi barang mewah, mereka bisa langsung menolaknya. Mereka tahu, membeli satu barang konsumtif bisa mengganggu target jangka panjang mereka. Dan mereka tidak ingin ambisi jangka panjang mereka hancur, hanya karena kesenangan sementara. Selain itu, mereka juga punya komunitas yang mendukung gaya hidup hemat dan sadar finansial. Lingkungan ini sangat berpengaruh. Ketika kita berada di lingkungan yang mendorong hidup boros, kita akan merasa tertekan jika tidak ikut-ikutan. Tapi orang kaya membentuk atau memilih komunitas yang menghargai kesederhanaan, investasi, dan hidup tanpa hutang. Mereka saling mengingatkan, saling memotivasi, dan tidak saling menghakimi jika seseorang memilih hidup lebih minimalis. Dalam komunitas seperti ini, hidup hemat tidak dianggap pelit. Menunda pembelian tidak dianggap menyedihkan. Dan hidup sederhana bukan hal yang memalukan.
justru menjadi bukti bahwa seseorang punya kendali atas dirinya, atas uangnya, dan atas pilihannya. Bahkan banyak orang kaya yang merasa bangga saat bisa membeli sesuatu secara tunai. Bagi mereka, itu adalah simbol kedewasaan, simbol kontrol diri. Bukan karena mereka tidak sanggup mencicil, tapi karena mereka tahu, kebebasan datang dari tidak memiliki utang. Dari tidak perlu khawatir tiap tanggal jatuh tempo. Dari bisa tidur nyenyak tanpa harus memikirkan tagihan yang menumpuk. Dan dalam proses itu, mereka justru merasa lebih kaya. Karena kekayaan sejati tidak datang dari seberapa banyak barang yang dimiliki, tapi dari seberapa besar ketenangan yang dirasakan. Seberapa fleksibel mereka dalam hidup. Seberapa bebas mereka mengambil keputusan tanpa tekanan keuangan. Orang kaya juga memahami pentingnya literasi keuangan. Mereka terus belajar. Mereka membaca buku, menonton seminar, mendengarkan podcast, dan berdiskusi dengan sesama praktisi finansial. Karena mereka tahu, pengelolaan uang bukan hal yang bisa disepelekan. Butuh pengetahuan, butuh wawasan, dan butuh pemahaman yang terus diasah. Salah satu hal yang sering mereka pelajari adalah bagaimana psikologi manusia bekerja dalam pengambilan keputusan finansial. Mereka sadar, manusia seringkali membuat keputusan berdasarkan emosi. Maka, mereka melatih diri untuk mengenali emosi itu. Saat merasa iri dengan gaya hidup orang lain, mereka sadar. Saat merasa ingin membeli karena stres, mereka kenali. Saat merasa ingin pamer, mereka kendalikan. Kesadaran terhadap emosi ini adalah senjata utama untuk melawan hutang konsumtif. Karena hutang konsumtif hampir selalu dimulai dari emosi yang tidak disadari. Dan dalam waktu yang panjang, orang kaya menjadikan pengendalian emosi ini sebagai kebiasaan, sebagai gaya hidup, sehingga mereka tidak mudah goyah, tidak mudah terbawa arus, tidak mudah terpancing untuk ikut-ikutan. Lalu, bagaimana jika seseorang ingin meniru kebiasaan ini tapi merasa penghasilannya belum cukup? Orang kaya tidak memulai dari penghasilan besar. Mereka memulai dari kesadaran kecil, dari keputusan-keputusan sederhana. Misalnya, menolak ajakan belanja jika tidak perlu, membawa bekal ke kantor, memprioritaskan tabungan sebelum belanja, dan yang paling penting, berhenti menambah cicilan. Kebiasaan kecil ini jika dilakukan konsisten, akan membentuk kekuatan besar. Karena kunci kekayaan bukan pada seberapa besar uang yang didapatkan, tapi seberapa baik kita mengelola uang yang ada. Tidak perlu jadi miliarder dulu untuk hidup bebas dari hutang konsumtif. Cukup dengan mulai mengendalikan diri hari ini, kebebasan itu bisa mulai dirasakan. Orang kaya tidak menunggu sampai sukses untuk hidup bijak secara finansial. Mereka hidup bijak, dan karena itu mereka jadi sukses. Dan ini bisa dilakukan siapapun, dari latar belakang apapun, dengan penghasilan berapapun. Asalkan ada kesadaran, ada kemauan untuk belajar, dan ada keberanian untuk berkata, tidak, pada hutang yang tidak perlu. Satu hal yang seringkali tidak disadari oleh banyak orang, adalah bahwa hutang konsumtif itu bukan sekadar beban keuangan. Ia juga menjadi beban mental. Ketika seseorang hidup dengan banyak cicilan, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Di siang hari mungkin tampak tertawa, tapi di malam hari ia mulai dihantui tanggal jatuh tempo. Ia tidak bebas menentukan keputusan karena sebagian penghasilannya sudah dimiliki oleh pihak pemberi utang. Inilah yang dihindari oleh orang-orang kaya sejati. Bukan hanya karena mereka tidak suka berutang, tapi karena mereka mencintai ketenangan. Mereka tahu bahwa hidup dengan pikiran yang damai lebih bernilai daripada memiliki barang mewah tapi gelisah sepanjang waktu. Coba bayangkan, kamu sedang duduk santai di rumah. Tidak ada cicilan yang harus kamu pikirkan. Tidak ada telepon dari debt collector. Tidak ada rasa takut membuka email karena khawatir tagihan datang. Tidurmu nyenyak. Hari-harimu ringan. Dan kamu tahu, apa yang kamu miliki adalah benar-benar milikmu, bukan milik bank. Itulah yang dicari oleh banyak orang kaya. Ketenangan, kemandirian, kebebasan. Dan mereka tahu, semua itu hanya bisa didapat jika mereka mampu menahan diri dari godaan hidup konsumtif. Mereka tidak merasa perlu mengikuti gaya hidup orang lain. Mereka tahu bahwa banyak orang yang tampak kaya di luar, sebenarnya hanya sedang menumpuk utang. Banyak yang terlihat mewah,
padahal di baliknya ada stres, ada tekanan, ada penghasilan yang habis hanya untuk bayar cicilan setiap bulan. Karena itu, orang kaya tidak menjadikan tampilan luar sebagai tolok ukur kesuksesan. Mereka lebih menghargai stabilitas. Mereka lebih fokus pada pertumbuhan keuangan yang nyata, bukan pencitraan. Mereka lebih bangga punya tabungan besar daripada punya mobil mewah yang belum lunas. Mereka lebih bahagia melihat saldo investasi tumbuh daripada membeli jam tangan mahal untuk dipamerkan. Dan yang menarik, mereka tidak iri dengan orang lain. Mereka tidak merasa tertinggal hanya karena tidak punya barang yang sama dengan tetangga atau teman. Karena mereka tahu, setiap orang punya jalur sendiri-sendiri. Dan apa yang tampak di permukaan belum tentu menunjukkan kenyataan. Mereka juga punya prinsip bahwa uang harus disuruh bekerja, bukan dikerjakan. Maksudnya begini, orang kaya berusaha keras agar uang mereka bisa menghasilkan uang. Mereka membeli aset, bukan liabilitas. Mereka menanam modal ke bisnis, bukan membeli barang yang hanya akan menghabiskan uang. Mereka memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan mereka. Sementara hutang konsumtif justru sebaliknya. Hutang konsumtif membuat seseorang harus terus bekerja hanya untuk membayar barang yang nilainya terus turun. Uang tidak bekerja untuknya, justru dia yang menjadi budak dari uang yang sudah habis. Ini adalah kebalikan dari kebebasan finansial. Orang kaya sangat menjaga agar tidak kembali ke kondisi itu. Bahkan ketika mereka sudah mapan sekalipun, mereka tetap waspada. Mereka tahu bahwa tidak ada yang kebal dari godaan gaya hidup. Maka mereka membangun sistem. Mereka menyiapkan struktur keuangan yang kuat agar tidak mudah tergelincir. Misalnya, mereka menetapkan anggaran belanja pribadi. Mereka tahu bahwa punya uang bukan berarti harus dibelanjakan semua. Mereka tetap hidup dalam batas. Bahkan seringkali, batas yang mereka tetapkan jauh di bawah kemampuan mereka. Bukan karena pelit, tapi karena mereka sadar bahwa hidup hemat itu memperpanjang umur ketenangan. Dan mereka juga tetap menikmati hidup. Tapi cara mereka menikmati hidup berbeda. Mereka tidak perlu barang mewah untuk bahagia. Mereka lebih menikmati pengalaman. Waktu bersama keluarga. Perjalanan yang bermakna. Hidangan sederhana yang dinikmati tanpa rasa bersalah karena tidak diambil dari uang cicilan. Itulah kenapa orang kaya bisa tetap tersenyum meski tidak membeli mobil terbaru. Karena mereka tahu bahwa ketenangan yang mereka miliki jauh lebih berharga. Dan mereka pun tidak merasa kehilangan apapun. Sebaliknya, mereka justru merasa lebih kaya. Kaya karena tidak harus kerja lembur demi bayar cicilan. Kaya karena bisa memilih pekerjaan tanpa takut kehilangan penghasilan bulanan. Kaya karena punya waktu untuk diri sendiri, keluarga, dan hal-hal yang mereka cintai. Semua itu adalah hasil dari keputusan-keputusan kecil untuk menghindari hutang konsumtif. Dari keberanian untuk bilang tidak pada godaan iklan. Dari kekuatan untuk menahan keinginan sesaat. Dan dari komitmen untuk hidup dengan prinsip. Orang kaya tahu bahwa hutang konsumtif merampas pilihan hidup. Jika hari ini seseorang punya 5 cicilan berjalan, maka seluruh keputusan hidupnya akan bergantung pada penghasilan tetap. Ia tidak bisa tiba-tiba resign. Tidak bisa mengambil risiko. Tidak bisa memulai usaha. Bahkan untuk libur sehari pun, ia harus berpikir 2 kali. Karena semua sudah dikunci oleh cicilan. Inilah realita pahit yang dihindari oleh orang kaya. Mereka ingin punya fleksibilitas. Mereka ingin bisa memutuskan sesuatu tanpa tekanan. Mereka ingin bisa berkata, ya, pada peluang, dan tidak pada jebakan. Dan hutang konsumtif tidak memberi ruang untuk itu. Satu-satunya hal yang ditawarkan oleh hutang konsumtif adalah rasa puas sesaat. Setelah itu, datanglah beban panjang yang terus mengikuti. Dan semakin lama dibiarkan, beban itu akan tumbuh, membesar, dan mematikan semangat. Karena itu, orang kaya memilih jalan yang lebih panjang tapi aman. Mereka lebih suka menabung untuk membeli barang daripada berutang. Mereka lebih suka hidup sederhana hari ini, agar bisa hidup mewah di masa depan. Mereka tahu, tidak semua kesenangan harus diraih sekarang. Dan menunda kesenangan bukan berarti gagal. Justru itulah tanda kedewasaan finansial. Dan kedewasaan ini bukan hanya untuk orang kaya.
Ini bisa dipelajari oleh siapapun. Bisa dimulai dari keputusan sehari-hari, dari berani menolak cicilan baru, dari menyusun anggaran, dari membedakan keinginan dan kebutuhan. Semua orang bisa hidup tanpa hutang konsumtif, jika mau belajar, mau sadar, dan mau berubah. Mari kita berhenti sejenak dan bayangkan sesuatu. Bayangkan kamu sedang berada di sebuah toko elektronik. Di depanmu ada sebuah televisi layar besar yang sangat menggoda. Gambarnya jernih, audionya menggelegar, dan diskonnya terlihat menguntungkan. Di bawahnya, tertulis besar-besar, cicilan ringan mulai dari 300 ribuan per bulan. Kamu tidak membawa uang tunai, tapi kamu punya kartu kredit. Dan di pikiranmu mulai terdengar suara kecil. Ah, bayarnya juga bisa dicicil. Cuma 300 ribu sebulan. Gampanglah. Dan disinilah semua masalah biasanya dimulai. Keputusan yang tampaknya kecil, ternyata menyisakan beban panjang. Kamu mungkin hanya berpikir tentang cicilan 300 ribu per bulan. Tapi kamu lupa, kamu sudah punya cicilan motor, cicilan handphone, dan mungkin juga cicilan pinjaman online. Tanpa sadar, kamu telah menjebak dirimu dalam siklus yang terus berputar. Inilah kebiasaan yang tidak dilakukan oleh orang kaya. Mereka tidak melihat berapa cicilan per bulan, tapi melihat berapa nilai total yang harus dikeluarkan. Mereka berpikir jangka panjang. Mereka menghitung total pengeluaran, ditambah bunga, ditambah risiko kehilangan aset, ditambah tekanan mental. Dan ketika semua itu dikalkulasi, mereka sadar keputusan itu tidak sepadan. Maka mereka mundur. Dan mereka tidak merasa rugi. Karena mereka tahu, tidak membeli sesuatu hari ini bukan berarti tidak akan pernah memilikinya. Tapi hanya menunggu waktu yang lebih tepat. Waktu di mana pembelian itu bisa dilakukan tanpa cicilan, tanpa beban, tanpa bunga, dan yang paling penting, tanpa rasa menyesal. Inilah inti dari kebijaksanaan finansial. Menghindari hutang konsumtif bukan berarti kamu harus menderita. Bukan berarti kamu harus hidup miskin. Bukan berarti kamu menolak kesenangan. Tapi justru sebaliknya, kamu sedang menunda agar bisa menikmati hidup dengan cara yang lebih tenang, lebih bebas, dan lebih utuh. Orang kaya sering menekankan satu hal. Jika kamu ingin membeli sesuatu, pastikan kamu bisa membelinya 2 kali. Maksudnya, kalau kamu belum sanggup beli barang itu 2 kali lipat dari harganya, maka kamu belum sanggup membelinya sekalipun. Ini bukan tentang kemampuan teknis membayar cicilan, tapi tentang kesiapan mental dan kestabilan finansial untuk benar-benar memiliki barang tersebut tanpa risiko finansial yang mengganggu. Dan prinsip seperti ini membuat mereka sangat selektif. Mereka tidak akan membeli barang hanya karena diskon besar. Mereka tidak akan mencicil barang hanya karena terlihat keren di media sosial. Mereka tidak akan berutang hanya untuk menyamai gaya hidup orang lain. Karena mereka tahu, di balik cicilan ringan, ada konsekuensi berat. Dan konsekuensi itu datang bukan hanya dalam bentuk angka, tapi juga dalam bentuk kecemasan, stres, dan tekanan hidup yang terus menghantui. Orang kaya juga tidak malu untuk terlihat sederhana. Mereka tidak merasa minder saat memakai pakaian yang itu-itu saja. Mereka tidak merasa tertinggal ketika orang lain gonta-ganti gadget. Mereka tahu, harga diri tidak ditentukan oleh barang yang dikenakan, tapi oleh apa yang mereka bangun secara perlahan dan konsisten, stabilitas. Dan justru karena itu, mereka bisa tidur dengan lebih nyenyak. Karena tidak ada tagihan yang mengejar. Tidak ada limit yang mepet. Tidak ada pembayaran minimum yang bikin jantung berdebar tiap tanggal tua. Ketenangan seperti itu tidak bisa dibeli, tapi bisa dibangun. Dan cara membangunnya adalah dengan menjauhi hutang konsumtif. Dan menariknya, orang kaya pun tidak segan mengajarkan hal ini ke anak-anak mereka sejak dini. Mereka mengajarkan pentingnya menabung sebelum membeli. Mereka menjelaskan bedanya antara ingin dan butuh. Mereka melibatkan anak-anak mereka dalam diskusi keuangan sederhana, seperti mengapa keluarga tidak membeli barang baru walaupun mampu, atau kenapa menunda pembelian bisa menjadi keputusan yang lebih baik. Karena mereka sadar, kebiasaan buruk terhadap uang biasanya diturunkan. Dan jika ingin menciptakan generasi yang lebih bijak secara finansial, pendidikan keuangan harus dimulai dari rumah. Bahkan ketika mereka sudah sangat mapan,
Orang kaya tetap membawa prinsip ini kemanapun mereka pergi. Mereka bisa saja makan di restoran mewah, tapi mereka tidak merasa wajib melakukannya setiap minggu. Mereka bisa saja membeli mobil mahal, tapi hanya jika itu masuk akal dalam konteks keuangan mereka. Mereka bisa saja tinggal di rumah besar, tapi bukan karena gengsi, melainkan karena perencanaan matang. Artinya, segala sesuatu yang mereka lakukan tetap berada dalam kendali. Bukan karena dorongan emosi, bukan karena tuntutan sosial, dan bukan karena tekanan lingkungan. Inilah kekuatan dari mindset anti-hutang konsumtif. Kamu menjadi pemilik hidupmu sendiri. Bukan bank, bukan kartu kredit, bukan cicilan, tapi kamu. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kamu berani mengambil langkah mundur dari kebiasaan umum yang terus-menerus menormalisasi utang untuk gaya hidup. Kamu harus punya keberanian untuk berkata, cukup. Cukup punya satu handphone yang masih bisa digunakan. Cukup punya satu motor yang bisa mengantarmu kemanapun. Cukup tinggal di rumah yang nyaman, meskipun belum besar. Cukup dengan kesederhanaan yang jujur, daripada kemewahan yang penuh tekanan. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa banyak barang yang kita punya, tapi seberapa tenang kita menjalani hari. Dan ketenangan itu, hampir selalu datang dari satu hal, hidup tanpa hutang konsumtif. Ada sebuah kisah yang sering diceritakan di kalangan para perencana keuangan. Seorang pria berusia 35 tahun datang menemui penasihat keuangan karena merasa penghasilannya tidak pernah cukup. Ia bekerja di perusahaan besar, gajinya di atas rata-rata. Tapi setiap bulan ia kehabisan uang bahkan sebelum tanggal 20. Ia tidak punya tabungan, tidak punya dana darurat, tidak punya investasi. Yang ia punya hanyalah tagihan dan rasa cemas yang terus-menerus. Ketika ditelusuri, ternyata ia punya lebih dari 7 cicilan berjalan. Kredit mobil, cicilan handphone, cicilan furnitur, cicilan kartu kredit, cicilan langganan, dan beberapa hutang pribadi ke teman. Total cicilannya melebihi 60% dari penghasilannya. Sisanya hanya cukup untuk makan dan ongkos kerja. Pria ini tidak miskin, tapi ia terperangkap dalam gaya hidup konsumtif yang membuatnya tampak sukses di luar, namun rapuh di dalam. Inilah gambaran yang sangat umum di masyarakat kita. Banyak orang terlihat baik-baik saja, padahal di baliknya sedang tercekik oleh kewajiban membayar utang setiap bulan. Dan lebih parah lagi, mereka merasa tidak punya pilihan lain. Tapi orang kaya berpikir berbeda. Mereka tahu bahwa selalu ada pilihan. Dan pilihan itu dimulai dari kesadaran, dari keberanian untuk menata ulang kehidupan, dari kejujuran terhadap kondisi keuangan sendiri, seberapapun tidak nyamannya itu. Mereka sadar, menghindari hutang konsumtif adalah keputusan yang harus diambil secara sadar. Tidak bisa hanya dengan berharap penghasilan naik, karena sekalipun penghasilan naik, kalau pola belanja tidak berubah, maka kondisi keuangan akan tetap sama buruknya. Orang kaya tidak menunggu kaya untuk disiplin. Mereka disiplin dulu, baru akhirnya menjadi kaya. Itulah sebabnya mereka memiliki kontrol yang sangat kuat terhadap gaya hidup. Mereka menetapkan batas, bukan karena tidak mampu, tetapi karena mereka punya rencana. Karena mereka tahu bahwa hidup yang stabil adalah hasil dari keputusan-keputusan kecil yang konsisten dijaga. Mereka juga tahu bahwa setiap utang itu adalah janji. Janji untuk membayar. Janji untuk mengorbankan penghasilan di masa depan. Janji yang jika tidak ditepati, bisa berujung pada masalah hukum, kerusakan reputasi, bahkan tekanan psikologis yang berkepanjangan. Maka, mereka tidak main-main dengan keputusan berutang. Mereka tidak pernah berkata, "Ah, gampanglah, nanti juga bisa dibayar." Justru mereka akan berpikir, apakah ini benar-benar layak untuk saya korbankan penghasilan saya 3 tahun ke depan? Dan seringkali jawabannya adalah tidak. Itulah kenapa mereka cenderung lebih kuat secara mental. Karena setiap keputusan finansial mereka dasarkan pada logika, bukan emosi. Dan logika itu dibentuk dari pengalaman, pembelajaran, dan refleksi terus-menerus. Sementara itu, jika kita perhatikan, orang yang terjebak dalam hutang konsumtif biasanya memiliki satu pola yang sama, tidak punya perencanaan jangka panjang. Mereka hidup dari bulan ke bulan, dari gaji ke gaji, dari promo ke promo, dari diskon ke diskon.
tanpa menyadari bahwa kehidupan sebenarnya menuntut kesiapan, bukan improvisasi terus-menerus. Orang kaya menyadari bahwa hidup penuh ketidakpastian. Maka mereka mempersiapkan diri untuk hal-hal tak terduga. Mereka menyimpan dana darurat. Mereka memproteksi penghasilan dengan asuransi yang tepat. Mereka tidak membeli barang besar tanpa pertimbangan matang. Mereka tidak sembarangan mengubah gaya hidup hanya karena merasa mampu sekarang. Karena mereka tahu, yang penting bukanlah berapa banyak uang yang kamu punya saat ini, tapi seberapa tahan kamu ketika badai datang. Dan hutang konsumtif membuat daya tahan itu hilang. Ia membuat seseorang tidak punya ruang untuk bergerak. Bahkan hal kecil seperti biaya berobat ringan pun bisa menjadi tekanan besar ketika semua penghasilan sudah terikat cicilan. Maka tidak heran, orang kaya menghindari posisi seperti itu. Mereka ingin hidup dengan fleksibilitas. Fleksibilitas untuk pindah kerja jika sudah tidak nyaman. Fleksibilitas untuk libur sejenak tanpa rasa bersalah. Fleksibilitas untuk mendukung keluarga tanpa harus mengorbankan keamanan finansial pribadi. Dan fleksibilitas itu hanya bisa terjadi kalau mereka bebas dari utang-utang yang tidak produktif. Tentu saja, mereka bisa saja mengambil utang dalam situasi tertentu. Tapi utang yang mereka ambil selalu punya perhitungan matang. Selalu ditujukan untuk memperbesar aset, bukan menambah liabilitas. Dan selalu ada rencana jelas untuk membayar lunas dalam waktu yang paling efisien. Mereka tidak pernah mengambil utang hanya untuk memuaskan ego. Atau hanya untuk terlihat kaya. Atau karena takut dikira ketinggalan zaman. Karena bagi mereka, hidup yang berarti bukan ditentukan oleh siapa yang paling banyak punya barang, tapi siapa yang paling punya kendali. Kita bisa belajar dari prinsip ini. Hari ini, kita bisa mulai melihat ke dalam diri sendiri. Apakah ada barang yang kita beli bukan karena butuh, tapi karena gengsi? Apakah kita pernah merasa malu karena tidak memakai produk terbaru? Apakah kita pernah memaksa diri untuk mencicil barang hanya agar bisa tampil di media sosial? Jika ya, maka kita sedang berada dalam pola pikir yang bertentangan dengan cara berpikir orang kaya sejati. Dan kabar baiknya, semua itu bisa diubah. Perubahan tidak dimulai dari kondisi keuangan, tapi dari cara berpikir. Ketika pikiran kita berubah, keputusan kita berubah. Dan ketika keputusan berubah, hasil pun akan ikut berubah. Kita bisa mulai dari hal sederhana. Membuat daftar cicilan yang sedang berjalan. Menghitung berapa besar total pengeluaran rutin. Mencari tahu mana pengeluaran yang bisa dikurangi. Membuat target untuk melunasi satu persatu cicilan. Dan yang terpenting, berhenti menambah utang baru. Dengan langkah kecil seperti ini, hidup kita bisa mulai berbalik arah. Tidak perlu menjadi miliarder untuk hidup bebas dari hutang konsumtif. Cukup dengan sadar, konsisten, dan disiplin. Karena ketenangan bukan datang dari jumlah uang, tapi dari keputusan bijak yang kita buat setiap hari. Kita harus menyadari satu hal penting yang selama ini sering terlupakan. Hidup kita ini singkat, dan waktu yang kita miliki sangat terbatas. Apakah kita ingin menghabiskan waktu itu hanya untuk membayar tagihan? Apakah kita ingin melewati usia produktif kita dengan kecemasan setiap bulan karena ada begitu banyak cicilan yang harus ditanggung? Apakah kita ingin terjebak dalam lingkaran kerja, bayar tanpa pernah benar-benar merasa bebas? Orang kaya tidak ingin hidupnya seperti itu. Mereka tahu bahwa waktu adalah aset yang paling berharga. Dan salah satu cara terbaik untuk menjaga aset itu adalah dengan tidak menyia-nyiakannya untuk memperbaiki kesalahan finansial yang seharusnya bisa dihindari sejak awal. Maka mereka membangun kehidupan dengan prinsip kehati-hatian. Mereka memilih kesederhanaan yang tenang daripada kemewahan yang menjerat. Mereka memilih kebebasan yang nyata daripada pencitraan yang memikat. Dan mereka memilih untuk berjalan pelan tapi pasti, daripada berlari cepat namun akhirnya tersandung karena tidak siap. Inilah nilai-nilai yang jarang diajarkan di sekolah. Inilah pelajaran hidup yang hanya bisa dipelajari dari pengalaman, dari refleksi, dan dari kesadaran diri yang tumbuh seiring waktu. Kita hidup di zaman yang sangat mudah tergoda. Segala sesuatu bisa dicicil. Semua yang kita lihat bisa dimiliki sekarang juga, meskipun uangnya belum ada. Gaya hidup instan telah menjadi norma. Bahkan kadang, orang yang memilih hidup hemat dianggap ketinggalan zaman, atau bahkan pelit. Padahal,
Justru merekalah yang sedang menyiapkan masa depan dengan cara yang benar. Mereka yang memilih menunda kesenangan hari ini bukan berarti tidak bahagia. Justru mereka sedang menata agar kebahagiaan mereka lebih tahan lama, lebih dalam, dan tidak bergantung pada hal-hal materi yang cepat usang. Orang kaya juga mengerti bahwa kebahagiaan sejati itu bukan berasal dari benda. Bukan dari barang mahal. Bukan dari gadget terbaru. Bukan dari mobil berkilau. Tapi dari perasaan damai, dari hidup yang seimbang, dari pikiran yang tenang, dan dari relasi yang hangat dengan orang-orang terdekat. Semua itu hanya bisa dirasakan dengan sepenuh hati kalau kita tidak sedang tercekik oleh tekanan finansial. Maka, menghindari hutang konsumtif bukan hanya soal angka di rekening. Bukan hanya soal strategi keuangan. Tapi soal cara kita menjalani hidup. Soal apakah kita ingin hidup ini menjadi beban, atau menjadi berkah. Soal apakah kita ingin uang menjadi alat untuk memperbudak kita, atau menjadi alat untuk memperkuat kita. Dan orang kaya memilih opsi kedua. Mereka menjadikan uang sebagai pelayan, bukan sebagai tuan. Mereka mengatur uang dengan bijak, sehingga uang bekerja untuk mereka. Dan bukan mereka yang harus mati-matian bekerja demi membayar barang-barang yang sudah lama kehilangan nilainya. Itulah esensi dari kebebasan finansial yang sesungguhnya. Dan kabar baiknya, itu bukan hal yang mustahil. Setiap orang bisa memulainya, dari manapun titiknya sekarang. Bahkan jika hari ini kamu merasa sudah terjebak hutang, jalan keluar selalu ada. Tapi syaratnya cuma satu, kamu harus mulai menolak hutang baru. Harus mulai membiasakan diri hidup dalam batas kemampuan. Harus mulai membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Karena semakin cepat kamu melakukannya, semakin cepat pula hidupmu berbalik arah. Dan ketika kamu akhirnya bebas dari beban cicilan konsumtif, kamu akan merasakan satu rasa yang luar biasa indah, rasa lega. Lega karena kamu tidak harus terus-menerus bekerja hanya untuk membayar masa lalu. Lega karena kamu bisa menentukan masa depanmu sendiri, tanpa dibayangi tagihan. Lega karena kamu akhirnya benar-benar bisa hidup. Dan hidup seperti inilah yang selama ini dicari oleh semua orang. Sayangnya, banyak yang mencari dengan jalan yang salah. Mencari kebebasan melalui gaya hidup konsumtif. Mencari kebahagiaan melalui belanja impulsif. Mencari ketenangan melalui tampilan luar yang kosong. Tapi kamu bisa memilih untuk tidak seperti itu. Kamu bisa memilih untuk membangun hidupmu secara perlahan, dengan fondasi yang kokoh. Kamu bisa memilih untuk hidup sederhana sekarang, agar bisa hidup tenang di masa depan. Kamu bisa memilih untuk berkata, tidak, pada hutang konsumtif, dan, ya, pada kehidupan yang penuh kendali. Karena di akhir hari, kamu tidak akan menyesal karena tidak membeli barang mahal. Tapi kamu bisa sangat menyesal karena hidupmu habis hanya untuk mengejar hal-hal yang tidak pernah benar-benar kamu butuhkan. Hutang konsumtif selalu dimulai dari pembenaran kecil. Ini murah kok. Cicilannya ringan. Biar gak ketinggalan zaman. Tapi seiring waktu, pembenaran kecil itu tumbuh menjadi beban besar. Dan ketika semuanya menumpuk, satu-satunya yang tersisa hanyalah penyesalan. Maka sebelum itu terjadi, ubahlah arah hidupmu. Mulailah dari keputusan kecil hari ini. Tolak satu tawaran cicilan. Tunda satu keinginan belanja. Batalkan satu transaksi yang tidak benar-benar penting. Dan terus lakukan itu setiap hari, sampai menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu akan menjadi karakter. Dan karakter itu akan membentuk hidupmu. Hidup yang tidak dikuasai oleh keinginan sesaat, tapi dikendalikan oleh visi jangka panjang. Hidup yang tidak penuh tekanan karena cicilan, tapi penuh harapan karena masa depan. Hidup yang tidak bergantung pada pengakuan orang lain, tapi cukup dengan keheningan dan ketenangan diri sendiri. Itulah hidup yang dibangun oleh orang kaya sejati. Dan kamu bisa membangunnya juga. Mulailah hari ini.